Ma tasbiqu min ummatin ajalaha. Tidak ada suatu umat pun yang mendahului ajalnya. Artinya kalau sudah waktunya mati, tidak bisa dimajukan. Wa ma yastakhirun, dan tidak bisa dimundurkan. Itu ajal. Jadi ajal itu memutus hubungan manusia yang hidup karena sebab mati. Itu ajal. Orang hidup, kita hidup. Nanti kalau sudah mati, itu putus ajal. Itu ajal namanya. Kalau kita sudah mati, biasanya di atas dunia, lalu masuk kubur, itu sudah ajal. Ajal matinya. Ya, itu pun ditetapkan oleh Allah, dan tidak satu umat pun, artinya tidak seorang pun yang mati mendahului atau mengakhirkan. Tidak bisa. Jam 12 mati sudah jam 12. Nah, ketika itulah harus takut kamu. Untuk apa kamu hidup ketika menghadapi mati? Ya itulah untuk dimintai pertanggungjawabannya ketika kamu hidup di dunia. Makanya jangan mencak-mencak di dunia ini. Tidak ada yang menang dengan Allah. Tidak ada menang dengan hukum. Ya. Lain kalau hukum itu dibuat oleh manusia yang namanya ideologi. Buatan manusia itu bisa berubah. Tapi kalau hukum Allah selamanya tidak bisa dirubah, tetap konstan, relevan sepanjang zaman. Dan hukum ini berlaku sampai kiamat. Sampai dicabut ini zatnya, sampai manusia tidak bisa membaca Al-Quran. Kenapa? Zatnya dicabut. Nah, selama masih ada Al-Quran, maka kamu harus berpedoman kepada kitabullah dan sunnah. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Perhatikan. Dan orang-orang kafir di zaman Nabi itu, dengarkan. Wahai orang yang diturunkan kepadanya Al-Quran, sesungguhnya kamu itu gila, Muhammad. Oh. Nabi Muhammad dibilang gila. Dan kita ini berapa? Tak ada artinya kita. Kita tidak ada artinya. Nabi Muhammad dibilang gila. Nabi Muhammad dibilang dukun. Nabi Muhammad dibilang tukang sihir. Berapa? Masa tak ada. Tidak ada artinya. Jadi Nabi sudah. Ya, Nabi, utusannya Allah, masih dicaci maki. Apalagi Habib Ria. Tidak artinya caci maki. Tidak ada artinya. Tetapi konsekuensinya nanti kalau sudah selesai urusannya, kalau sudah mati, yang dimintai pertanggungjawabannya, kenapa kamu begini saja. Ya, seperti itu. Kalau Nabi dibilang majnun, Muhammad kamu itu gila. Innaka la majnun. Inna itu huruf taukid wa nasab. Tidak. Jadi kamu benar-benar Muhammad. Oh, gila. Oh, berat tak berat? Ya. Ini Nabi Muhammad. Ya. Ya, ini kan Nabi Muhammad yang dicamaki sama mereka ya. Lau ma ta'tina bil malaikati in kunta minas shadiqin. Mengapa Muhammad engkau tidak dapat menurunkan kepada kami seorang malaikat? Ini pendosa, ini ahli maksiat, menantang Allah dan Rasulnya, minta kepada Rasulullah, mengapa Muhammad kamu tidak mendatangkan kepadaku malaikat? Aku tidak mau dengan kamu. Kamu itu dari Bani Hashim, aku Bani Israel. Seperti itu. Aku tidak mau menjadikan kamu itu sebagai nabiku, karena aku dari Bani Israel yang mulia katanya. Cung yang mulia ini dia rusak pas gara-gara cung yang mulia. Ada semuljo. Itunya ada semuljo. Iya, semuljo Rasulullah karena dimuliakan oleh Allah. Yang maha mulia adalah Allah. Manusia itu mulia karena ikuti orang mulia. Manusia itu mulia karena sebab mengikuti perintahnya yang maha mulia. Kalau tidak mengikuti Allah dan Rasulnya, tak ada orang muljo. Paham? Tak sahabat boleh. Ini konsekuensinya menjadi manusia yang Islam yang beriman kepada Allah. Harus konstan. Ya. In kunta minas shadiqin. Jika kamu adalah rasul yang benar diturunkan dari Allah. Ayo turunkan malaikat kepadaku. Biar aku berbicara sama Muhammad, sama malaikat. Aku tanya. Apa kamu katanya? Ya saya mau tanya kepada malaikat, Muhammad benar utusan Allah. Apakah kamu benar Jibril membawa risalah kepada Muhammad? Aku tanya itu.
Itu orang pendosa, orang ahli maksiat, orang kafir yang tak percaya kepada Allah mau berjumpa dengan malaikat yang suci. Dan tidak diturunkan oleh Allah kecuali dengan membawa misi. Itu perintahnya Allah. Tidak serta-merta Nabi Muhammad itu manggil-manggil seenaknya para malaikat. Walaupun ya dianggapnya oleh Allah Nabi Muhammad itu lebih mulia daripada Jibril. Jibril yang paling pandai, yang paling cerdas, yang paling kuat. Masih mulia Nabi Muhammad. Karena waktu Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad mengajak kepada Jibril untuk naik ke atas ke Muntaha Mustawa, dia tidak mau. Kenapa? Takut terbakar saya. Muhammad, kalau ikut kamu sampai kepada Mustawa, jalanlah sendiri kau menghadap kepada Allah. Seperti itu. Jadi mengapa tidak diturunkan kepada kami seorang malaikat? Mengapa tidak turun kepada kami seorang malaikat in kunta minas shadiqin, jika kamu itu benar-benar rasul dari utusan Allah? Langsung dijawab oleh Allah, ma nunazzilul malaikata illa bil haqqi. Kami tidak pernah akan menurunkan malaikat kecuali dengan membawa kebenaran, membawa wahyu ataupun memusnahkan manusia yang membangkang kepada Allah dan Rasulnya. Wa ma kanu idzan mundarin, dan sekali-kali mereka jika demikian mereka tidak diberi tangguh, tidak bisa lari. Kalau manusia diberi gempa bumi oleh Allah, buk, ancur, totop, ada dah. Selama ada tidak guna. Muka pasar ya. Mikir saja, mikir ke toko, mikir ke kantor, tak ada sudah. Mundai buka bumi, manusia turun, top boleh. Ingat Karun? Alangkah bahagianya jadi Karun. Masih karnaval, kibanya kita keluar ke jalan. Buka ben Allah Karun, keluar turun ben kardo karban dan cerana, ben bidin kepit, maring ini peturun kepek. Pas ngocak, ontong gula tak ada di Karun. Tadi alangkah bahagianya jadi Karun ketika kepek ben bumi, ngocak apa? Ontong tak ada di Karun. Jangan kepek kian. Nah, itulah manusia. Jadi kalau jadi manusia ukurannya jangan ikut manusia. Yang bodoh-bodoh diikuti sekarang. Ya. Kalau mau diikuti itu adalah orang yang alim, allamah, yang ahlus sunnah wal jamaah, yang lurus kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang diikuti. Beni polan sorbana, beni polan pakainya. Tetapi bagaimana keimanan ketakwaannya kepada Allah? Bagaimana perjuangannya di dalam jihad berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kadang-kadang orang tuh berjihad akan sahabat, berjihad sebenarnya salah. Itu ukuran perasaannya manusia. Tapi ukurannya Allah, ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ngajak manusia itu dengan kebaikan. Kalaupun mereka sudah tidak bisa dengan kebaikan, dengan apa namanya? Dengan ajakan, dengan seruan, maka debatlah dengan cara yang baik. Kalau tidak bisa berdebat dengan yang baik, tinggalkan. Jangan berdebat, karena berdebat itu adalah kelemahan dari umat Islam. Jangan ngajak debat, jangan ngajak debat atau memberikan atau melempar perdebatan di tengah-tengah masyarakat yang sudah bersatu. Ini bukan dakwah, ini merusak namanya. Paham? Nah, ini supaya kamu itu mengerti bagaimana kedudukan, apa ada orang yang seperti ini. Kalau ada Al-Quran, apapun yang dibaca mesti ada orangnya. Jangankan orang, babi pun ada di Al-Quran. Ya, khamar pun ada. Orang yang berzina dalam Al-Quran itu ada dalam Al-Quran. Berarti Al-Quran ini bukan apa? Bukan cuma perak loros ke Allah sebenarnya, tapi larangannya juga harus dihindari. Maksudnya begitu. Ya, walaupun ini dikelirukan sama Allah, tetapi bukan dijadikan pedoman, tetapi dijauhi. Larangan, wala takrabuz zina. Jangan kamu dekati zina. Kenapa ya Allah? Itu kan yang nyaman sekian daripada kabit tadi bedah ya zina. Kau yakin wala takrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Kan jelas itu.
Jangan kau dekati zina, karena jalan yang paling buruk adalah jalan itu yang menjijikkan, lagi kotor, enggak. Jangan. Kenapa? Orang yang berzina itu tidak punya anak, tapi kalau kamu kawin punya anak, punya keturunan. Tanakahu takturu fa innahu mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Itu maunya Rasulullah seperti itu. Kawin kamu. Jangan berzina. Semua itu ada dalam Quran. Jadi tidak ada yang luput. Apapun cara yang ada dalam Quran pasti akan terjadi pada masa-masa sekarang dan akan datang.